Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga untuk membahas alur dan prosedur penyelenggaraan rekam medis. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, di mana kita sudah menyinggung sedikit bagaimana terkait dengan alur penerimaan pasien. Kemudian, bagaimana sih prosedur penyelenggaraan rekam medis di Fasiankes. Nah, di sini saya Laili Rahmatul Ilmi akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih pengembangan pelayanan rekam medis. Jadi perlu kita ketahui semakin ke sini regulasi rekam medis ada updating data mengacu pada Permenkes 269 serta standar kompetensi para rekam medis bahwasanya dalam mengembangkan pelayanan RMIK yang pertama setiap Fasiankes wajib menyelenggarakan rekam medis baik itu secara tradisional ataupun paper. Yang kedua, juga jika sudah menyelenggarakan yang rekam medis manual, tidak menuntut kemungkinan dengan era digitalisasi seperti saat ini sudah wajib menyelenggarakan untuk rekam medis yang berbasis komputer. Tetapi ada Fasiankes yang hanya menyelenggarakan rekam medis sebatas sistem pendaftaran saja atau registrasi saja yang dibantu dengan menggunakan komputer. Juga bisa menyelenggarakan rekam medis secara komputerisasi pada unit rekam medisnya untuk proses pengolahan datanya. Dalam penyelenggaraan rekam medis yang menggunakan komputer, juga bisa didukung dengan menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi secara lokal area networking atau LAN. Dan yang terakhir, penyelenggaraan rekam medis elektronik atau medical record elektronik itu juga bisa menggunakan work area networking atau WAN. Bagaimana jika kita tinjau dari arti dan fungsi rekam medisnya? Kemarin sudah kita pelajari regulasi yang menaungi dalam penyelenggaraan rekam medis. Jika kita perhatikan dari alur atau diagram alir pada slide ini, bahwasannya rekam medis itu sendiri merupakan hasil komunikasi antara pasien dengan dokter, di mana pasien akan menjelaskan kondisi kesehatan yang dialami saat ini, kemudian menceritakan riwayat penyakit yang sebelumnya, riwayat obat apa yang pernah dikonsumsi pasien sebelum dia berkunjung. Lalu dokter akan menanyakan perihal sign atau kondisi fisik ya. Setelah dilakukan wawancara antara pasien dengan dokter, dokter memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, di sini jika kita melihat yang warna biru, rekam medis jika berdasarkan artinya, maka rekam medis bisa diartikan dari bentuknya atau secara formalnya merupakan dokumen atau catatan yang berisi atau himpunan mengenai kondisi saat ini. Lalu ada riwayat penyakit yang pernah dialami. Sakit yang terdahulu diberikan pengobatan apa? Nah, hal tersebut sesuai dengan regulasi Permenkes nomor 585 tahun 89 serta Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 24 tahun 2000, nomor 29 tahun 2004. Jika kita melihat arti atau kontennya, rekam medis itu sendiri yang sudah kita bahas, baik itu menurut Permenkes nomor 269, kemudian menurut WHO ataupun IFHIMA, di rekam medis isinya meliputi identitas pasien.
yang diambil dari KTP, SIM, dan lain sebagainya. Kemudian meliputi catatan penyakit serta hasil dari pemeriksaan penunjang yang memang dibutuhkan oleh dokter untuk menegakkan diagnosis. Baik secara arti dari bentuknya maupun materinya, dalam reka medis itu menghasilkan suatu produk. Produk itu diperoleh dari hasil wawancara, ya. Apabila dari pemeriksaan penunjang lalu ditegakkan suatu diagnosis dan pasien itu membutuhkan pengobatan serta perawatan, maka dilakukan proses pemeriksaan atau perawatan di rawat inap. Jika ditemukan suatu gejala yang mengindikasikan pasien itu dilakukan suatu tindakan invasif atau pembedahan, maka dokter wajib memberikan informasi untuk dilakukannya suatu tindakan. Jika pasien itu setuju, maka pasien akan mengisikan yang namanya formulir informed consent. Pada gambar yang kedua, jika melihat rekam medis berdasarkan fungsinya, nah rekam medis ada regulasinya nih yang kemarin sudah kita bahas, Permenkes 269, Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29, serta Konsil Kedokteran Indonesia. Dari fungsinya, rekam medis itu berfungsi sebagai administrasi, ya, sebagai bukti tata tertib pendokumentasian serta pencatatan di Fasiankes, memenuhi atau fungsi secara legal, memenuhi atau fungsi secara finansial atau reimbursement sebagai alat bantu untuk penagihan biaya, sebagai bahan atau data sekunder untuk suatu penelitian, baik untuk mahasiswa, dosen, atau peneliti, sebagai bahan edukasi, ya, seperti nanti contoh kita akan membuka rekam medis ketika praktikum, coding, ketika filing, ya, ketika proses registrasi, dan juga fungsi sebagai pendokumentasian. Pendokumentasian baik itu data klinis, data administratif yang diperoleh antara pasien dan dokter ketika proses wawancara, di mana keseluruhan itu dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah terkandung dalam KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum, ya, untuk acara pidana pada pasal 184 ayat 1. Lalu bagaimana kompetensinya sebagai PMIK? Jadi saat ini kalian kuliahnya di prodi RMIK. Setelah lulus kalian akan menyandang profesi PMIK, ya. Bagaimana profesinya? Jadi profesi perekam medis memiliki beberapa kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensinya sebagai petugas yang profesional yang luhur. Yang kedua, mawas diri serta mampu mengembangkan dirinya. Yang ketiga, dapat melakukan komunikasi efektif antar tenaga kesehatan, baik itu tenaga kesehatan di Fasiankes, eksternal maupun dengan pasien atau pengguna. Yang keempat, ya yang saya blok warna hitam, manajemen data kesehatan. Jadi, mata kuliah MLM itu mengandung kompetensi manajemen data kesehatan. Pada manajemen data kesehatan itu ada 4. Yang pertama, mampu mengelola struktur rekam medis, isi rekam medis, serta standar data kesehatan. Yang kedua, mampu mempelajari standar serta persyaratan informasi pelayanan kesehatan. Yang ketiga, membantu sistem klasifikasi jenis. Yang keempat, mampu memahami bagaimana alur, tata, dan prosedur metodologi pembayaran pelayanan kesehatan atau reimbursement. Kompetensi yang berikutnya yaitu terkait dengan organisasi dan manajemen pelayanan, meliputi dari manajemen data terkait dengan asuhan pelayanan kesehatan, privasi, konfidensialitas, aspek hukum, serta isu etika kesehatan,
Kemudian mampu menghitung serta mengelola sumber daya manusia atau perencanaan unit di reka medis. Yang berikutnya adalah mampu melakukan perencanaan strategis serta organisasian. Untuk kompetensi yang ketujuh yaitu sistem dan teknologi informasi, meliputi pelayanan, teknologi, data, informasi, serta penyimpanan. Dan ada kompetensi yang nomor 5 tadi terlewat terkait dengan kompetensi dalam pengklasifikasian dan kodifikasi penyakit. Nah, bagaimana manajemen datanya? Ini yang sudah saya singgung di awal. Oke, ini pembahasannya. Kode unit kompetensinya yaitu ada tertuang dalam regulasi kompetensi perka medis. Bisa mahasiswa cari di browser dari Google ya, ataupun dari browser yang lainnya, kalian cari terkait dengan kode unit kompetensi RMIK. Untuk judulnya, mahasiswa ini harus mengetahui kompetensi terkait dengan mengolah struktur, isi, dan standar data. Untuk subunit kompetensinya, PMIK harus mampu mengelola data kesehatan. Contohnya elemen data kesehatan, kemudian ada dataset serta database. Poinnya harus dipahami yaitu bagaimana mengetahui elemen data serta dataset dan database pada proses registrasi pasien rawat jalan, kemudian registrasi pasien rawat inap. Nah, untuk selanjutnya mampu memberikan sistem penomoran, kemudian tata cara penulisan nama pasien menggunakan huruf kapital, kemudian merancang elemen data, merancang dataset, serta merancang database. Yang kedua, bahwasannya dipastikan dalam prosedur pendokumentasian reka medis itu mendukung dalam penegakan diagnosis, kemudian mencerminkan historical serta perkembangan status pasien, hasil pemeriksaan klinis, dan kondisi saat pasien pulang. Nah, prosedurnya pengisian data pasien, baik itu data klinis ya, untuk data administrasi itu diisi oleh petugas RMIK. Lalu pengisian data klinis juga diperhatikan pada formulir ringkasan masuk keluar. Pengisian general concern, pengisian asesmen awal, kemudian CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi, pengisian atau kelengkapan inform consent dan anestesi, serta perkembangan pasca operasi bagi pasien yang dilakukan tindakan invasif. Lalu pengisian resume medis, kelengkapan pemeriksaan penunjang, serta hasil PA. Ada pengisian data penting, ada otorisasi pengisian, kemudian ada pengisian indeks dokter, serta kartu indeks nama pasien. Tahapan berikutnya yaitu penyusun atau merakit pada proses assembling. Jadi petugas RMIK wajib menyusun reka medis secara baik dan benar mengacu pada standar prosedur operasional. Tahapannya kerjanya yaitu pada tahapan proses perakitan atau assembling, memperhatikan SPO, kemudian prosedur serta alur dan lain sebagainya. Yang keempat, mampu melakukan analisis reka medis baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk kuantitatif, diperhatikan kebenaran isian data atau identitas pasien. Yang kedua, adanya laporan penting, adanya autentifikasi atau pengesahan, dan yang terakhir adalah pendokumentasian yang baik dan benar. Untuk reka medis rawat jalan, ya, mengacu pada Permenkes 269, minimal data yang dikumpulkan dalam reka medis rawat jalan yang pertama ada identitas pasien ya, yang dapat digunakan untuk pasien rawat inap, kemudian ada riwayat kesehatan keluarga ya, kongenital, kemudian riwayat yang relevan yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik serta penegakan diagnosis. Kemudian pemeriksaan klinis, ada laporan tes yang dilakukan dari pemeriksaan penunjang, bisa dari laboratorium untuk mengecek sampel darah, feses maupun tinja.
kemudian CT scan dan lain sebagainya. Ada pemeriksaan hasil kunjungan, misalnya tindak lanjut dari riwayat penyakit terdahulu, atau apakah ada kontrol atau follow up setelah pasien dilakukan pemeriksaan rawat inap. Ada pemeriksaan grafik pertumbuhan untuk anak-anak, ada informasi terkait dengan korespondensi dari dokter, ya, atau informasi catatan, serta dokter yang atau PPA yang merawat pasien harus melakukan penandatanganan atau autentifikasi dalam rekam medis pasien. Ini isi rekam medisnya ya. Dalam isi rekam medis pasien rawat jalan, pasal 3, kemudian Permenkes 269 pada ketentuan penyelenggaraan rekam medis, minimal ada identitas pasien, tanggal dan waktu kunjungan, hasil pemeriksaan fisik, anamnesis, kondisi umum ya, kemudian riwayat atau kondisi penyakit saat ini, dan riwayat penyakit sebelumnya, hasil pemeriksaan fisik atau vital sign, penegakan diagnosis yang didukung dari penunjang medis. Yang berikutnya ada rencana penata laksanaan. Yang dimaksud di sini adalah rencana pengobatan atau tindakan. Nanti ada peresepan, ada pelayanan lain yang diberikan oleh dokter, misalnya pemeriksaan penunjang, konsultasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk pemeriksaan rawat jalan pasien gigi harus dilengkapi dengan odontogram klinis, serta adanya formulir persetujuan memang bila diperlukan. Nah, untuk formulir, catatan dan laporan yang digunakan di rawat jalan, di sini ada formulir rekam medis yang memang dibuat di bagian rekam medis. Untuk pasien baru, maka petugas rekam medis akan membuatkan kartu indeks berobat atau kartu pasien disertai dengan rekam medis pasien baru. Sedangkan untuk pasien lama, petugas rekam medis akan meminta KIB untuk mencocokkan nomor rekam medis dengan rekam medis yang ada di ruang filing. Yang kedua, formulir rawat jalan tambahan untuk pasien baru. Misalnya difungsikan untuk proses assembling, ada formulir SOAP. Formulir SOAP itu meliputi subjektif atau anamnesis, kemudian objektif hasil pemeriksaannya, kemudian assessment ya, penegakan diagnosis, dan planning adalah pengobatan atau peresepan. Untuk formulir resep, ya, dokter akan menulis resep yang dirangkap dua. Aseli untuk pasien, aseli itu adalah lembar utama. Yang berwarna putih atau yang terang, yaitu yang langsung ditulis oleh dokter, di mana nanti aseli itu diberikan oleh pasien kepada unit farmasi untuk proses pengambilan obat. Sedangkan untuk tembusannya bisa yang diberikan kertas karbon ya, tembusannya itu nanti yang ditempel di rekam medis sebagai bukti riwayat peresepan. Yang keempat, ada surat keterangan sehat. Nah, surat keterangan sehat itu biasanya diberikan di layanan rawat jalan untuk kepentingan pendaftaran kuliah, kemudian pengurusan surat keterangan kelakuan cakap atau kelakuan baik, kemudian surat keterangan dalam pendokumentasian yang lainnya. Nah, nanti surat keterangan sehat itu akan diberikan oleh dokter setelah dokter melakukan pemeriksaan fisik. Ada surat keterangan sehat seperti surat keterangan gangguan jiwa, surat keterangan bebas narkoba, ya, surat keterangan sehat yang lainnya. Kemudian untuk surat keterangan sakit biasanya digunakan sebagai bukti bahwa pasien itu ada riwayat pengobatan di Fasiankes. Misalnya untuk surat keterangan sakit yang dibutuhkan pasien ketika dia ingin istirahat. Lalu yang keenam ada surat keterangan kematian, di mana surat keterangan kematian itu dikeluarkan apabila pasien tersebut meninggal di Fasiankes. Nanti surat keterangan kematian itu
posisinya ada lembar kedua setelah ringkasan masuk keluar. Dokter akan menuliskan penyakit apa yang dijadikan sebagai penyebab utama kematian. Kemudian apakah ada penyakit lain atau komorbid yang mendukung kenapa pasien itu meninggal. Dan yang terakhir adalah surat permintaan pemeriksaan penunjang. Nah, surat permintaan pemeriksaan penunjang itu dokter akan meresepkan atau memberikan pengantar jika memang pasien itu diperlukan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan urin, feses, pemeriksaan X-ray, pemeriksaan CT scan, PET scan, kemudian USG, dan lain sebagainya, di mana dokter membutuhkan pemeriksaan penunjang tersebut dalam penegakan diagnosis. Oke, kita memasuki layanan di IGD atau gawat darurat. Nah, untuk definisi pasien gawat darurat adalah di mana pasien itu wajib kita berikan layanan terlebih dahulu, selanjutnya baru kita bantu proses registrasi. Nah, di sini bahwasannya untuk pasien gawat darurat kita harus fokus pada identifikasi korban. Identifikasi korban di UGD itu akan ada 3 tipe identifikasi. Yang pertama adalah identifikasi pasien gawat, yang kedua adalah pasien darurat ya, dan pasien gawat darurat. Nah, kalau yang pasien gawat itu kondisinya biasanya pasien itu masih bisa diajak ngobrol, masih sadar, itu masih bisa rebahan tanpa perlu observasi yang urgent. Tapi jika kondisi pasiennya itu kuning atau alertnya kuning, dikategorikan sebagai pasien itu darurat, misalnya pasien kecelakaan, maka kita akan segera berikan pertolongan. Tetapi jika kategorinya sudah merah, gawat dan darurat, kita harus segera harus memberikan alert bahwasanya pada screening gawat darurat itu dibutuhkan tim dokter serta para PPA untuk memberikan pertolongan yang dikategorikan pasien itu urgent ya. Urgent di sini berarti butuh pemeriksaan yang lebih kompleks dibandingkan pasien yang tadi yang gawat atau kategori hijau. Nah, untuk pelayanan gawat darurat, di sana perawat maupun dokter sudah terlatih untuk memberikan pelayanan yang secara optimal, terpadu, dan berkesinambungan serta proaktif. Nah, kita sebagai perekam medis ketika mengetahui asesmen awal pasien gawat darurat, kita bisa nih menunggu, ketika itu kategori pasien hijau, maka bisa kita bantu untuk mengidentifikasi pada proses pendaftaran. Tetapi jika pasiennya kategori kuning dan merah, maka pasiennya wajib diberikan layanan terlebih dahulu untuk mendukung keselamatan pasien. Nah, untuk pengobatan di UGD, di sini perlu kita ketahui semuanya perlu dilakukan asesmen awal, di mana kita harus mengetahui situasi serius di mana apakah kategori pasiennya itu tindakan cepat, ya, sangat cepat, atau sangat atau ke kategori hitam, sangat emergensi, kemudian tepat pemeriksaan, kemudian cepat pemeriksaan, dan memungkinkan apakah kondisi yang dapat mengancam kehidupan. Di emergency care di sana harus ada ruang pendaftaran untuk unit perawatan darurat, kemudian ada waktu atau informasi yang terbatas yang harus kita ambil, ada intervensi sebelum adanya pengkajian berdasarkan pengalaman serta penilaian serta adanya evaluasi dalam hitungan menit. Jadi ada indikator pada SPM nomor 129 tahun 2008 terkait dengan standar pelayanan minimal di kegawat daruratan. Nah, ini contoh ruang ICCU ya, di mana ICCU itu merupakan ruangan terminal bagi pasien yang memang dianggap dia sangat gawat darurat. Alatnya sangat banyak, mulai dari semua alat yang berkaitan dengan sistem pernafasan, sistem peredaran darah, kemudian sistem pencernaan, ya, semuanya tersentral di sini. Oleh karena itu, ketika kita melakukan
asesmen awal di ruang pendaftaran, kita harus tahu nih kategorinya dia hijau, kuning, atau merah. Jika kategori hitam berarti pasiennya itu kategori meninggal. Nah, untuk rekam medis gawat darurat ya hampir sama dengan rawat jalan, tetapi ada penambahan. Penambahan di sini ada poin I, yaitu ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan UGD. Apakah dia hijau, apakah dia kuning, apakah dia merah, atau apakah dia hitam. Jika hitam, kita akan menambahkan surat keterangan kematian ketika di UGD, maka nanti ada keterangan DOA di sana. Lalu ditambahkan lagi ada nama dan tanda tangan dokter yang memberikan layanan. Kemudian ditambahkan sarana transportasi apa yang digunakan ke pasien ketika pasien itu dirujuk atau merujuk, ya. Lalu pelayanan penunjang apa yang diberikan selama di UGD. Lalu yang berikutnya adalah isi rekam medis pasien dalam keadaan bencana, misalnya bencana gempa bumi, kebanjiran, kebakaran, ya. Itu ada formulir khusus. Pada poin 3, tadi minimal ada identitas pasien, ya, tanggal dan waktu, pemeriksaan fisik, anamnesis. Tetapi di yang bencana itu ada poin tambahan. Jenis bencana apa yang dialami, kemudian lokasinya pasien di mana ditemukan, dan ada asesmen kategori kegawatan, serta ada pemberian nomor pasien bencana secara massal, dan ada identitas yang menemukan pasien. Contohnya, ketika bencana, pasiennya tidak membawa identitas diri. Lalu pasien tidak bisa teridentifikasi. Tapi kita bisa melakukan identifikasi jenis kelamin pasien. Maka kita akan memberikan penomorannya pasien laki-laki X1 misalnya, pasien perempuan Y1, Y2 dan terus seterusnya. Ya. Setelah pasien sudah pulih atau sadar, baru kita akan menggali informasi lebih lanjut. Untuk isi rekam medis bencana di sini perlu ditambahkan pemeriksaan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis untuk mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam proses identifikasi. Untuk pelayanan yang diberikan dengan menggunakan ambulans atau pengobatan massal, jadi pada proses pendaftarannya kita menggunakan ambulans, wajib dicatat dalam rekam medis, ya. Jadi nanti ada yang namanya rekam medis baru untuk pasien kegawat daruratan dalam kondisi bencana. Pada pasal 4 di sini untuk pasien rawat inap, ya, ada yang namanya discharge summary atau ringkasan pulang. Di mana ringkasan pulang itu harus dibuat oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien. Nah, ringkasan pulang itu minimal meliputi identitas pasien atau data demografi, diagnosis masuk, serta indikasi pasien kenapa dia dirawat, ringkasan pemeriksaan fisik dan penunjang selama pasien itu dirawat, diagnosis final, pengobatan yang diberikan, serta follow up atau tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah ada autentifikasi dari dokter atau dokter gigi yang merawat, meliputi nama terang serta tanda tangan dan tanggal diberlakukannya. Ya, di sini untuk standar kita PMIK dalam persyaratan informasi pelayanan klinis wajib mengembangkan petunjuk perorganisasian dalam SOP pendokumentasian rekam medis, wajib memelihara, ya, sesuai dengan standar dan regulasi. Kemudian kesiapan organisasi perekam medis atau unit rekam medis untuk mendokumentasikan rekam medis dalam tujuan untuk kepentingan akreditasi, perizinan, serta proses sertifikasi. Dan yang terakhir adalah melakukan desain atau pendokumentasian klinis. Yang saya berikan warna merah adalah poin penting bagaimana menyusun standar dan persyaratan informasi dalam pelayanan klinis. Ini adalah contoh formulir pengkajian keperawatan rawat jalan, ya. Kemudian ada Apgar Score, ya, ada risiko cedera, ini formulirnya. Kemudian ini contoh asesmen pasien gawat darurat, kategorinya non urgent,
ya, warna hijau urgent dan emergency, ya. Jadi kalau sudah merah itu ya sudah ada, tinggal di checklist aja. Nafas, henti jantung, nada ya, semua. Nadi, kemudian pucat, kondisi fisik, frekuensi lemah, itu tinggal dicek mark. Nyeri tekan ya ini. Ini contoh ya formulir rekam medisnya. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan proses pengkodian. Ya, ini bisa kalian pelajari karena nanti akan dibahas sendiri pada proses alur pengelolaan rekam medis. Ya, metodologi pembayaran. Nah, oke. Jadi ini adalah higher level pada kualifikasi serta kompetensi perekam medis. Kita itu masuk ke technical head informatik ya. Jadi pekerjaan rekam medis itu kan ada yang di depan sama yang di belakang. Kalau yang di depan kita masuk kompetensi dalam standarisasi data ya, elemen data pada proses pendaftaran. Sedangkan untuk yang pengolahan rekam medis itu masuk mulai dari analisis data, kuali-kuanti hingga nanti proses pelaporan data. Demikian perkuliahan pada hari ini. Apabila ada yang ingin didiskusikan, bisa kita ke forum chat di e-link. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.